Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan pihaknya tidak akan memulai pembangunan baru sejak tahun ini hingga tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk dapat menjamin seluruh proyek pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu pada tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum semuanya. Kabar kali ini datang dari Kementerian PUPR, di mana mulai tahun ini sampai 2024 tidak akan ada proyek baru, proyek jalan tol maupun proyek-proyek lainnya, di mana mulai sekarang akan berfokus untuk menyelesaikan PSN yang sudah ada dan program yang sudah dijalankan, di mana target-target yang sudah disiapkan harus selesai tahun 2024 mendatang. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, ada cara pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 dapat selesai. Beliau sudah sampaikan strategis khususnya di PUPR tidak ada pembangunan baru, kecuali perintah dari Presiden. Terkait dengan bendungan, masih banyak usulan untuk membangun yang baru. Namun demikian, pihaknya tetap fokus menyelesaikan program 61 bendungan. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pembangunan baru di luar daftar yang telah ada. Hal ini lantaran sejumlah pembangunan dari total 61 bendungan saja masih berpotensi mengalami pergeseran waktu penyelesaian sampai tahun 2025. Sedangkan pembangunan jalan tol akan difokuskan pada penyelesaian jalan tol Trans Sumatera sampai tahun 2024. Untuk JTSS, pembangunan akan difokuskan dari pintu ke pintu untuk ruas yang menjadi tulang punggungnya. Beliau akan bangun gate to gate, pintu ke pintu, karena kalau demikian pasti dapat diselesaikan. Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Basuki juga akan melakukan pengereman untuk ruas-ruas pendukung JTSS dan fokus pada ruas utamanya. Ada strategi-strategi yang harus dimonitoring ketat dan mudah-mudahan dapat diselesaikan dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di tanah air pada tahun 2023. Hal itu terlihat dari besarnya alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian PUPR dalam RAPBN 2023. Alokasi anggaran sebesar 125,2 triliun diamanahkan pada Kementerian PUPR. Menteri Basuki saat membacakan sambutan sebagai Inspektur Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabta Taruna Kementerian PUPR Jakarta pada 17 Agustus 2022 lalu menyampaikan 5 agenda besar pada 2023 yang telah disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan. 5 agenda besar itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penerapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau. Dalam menerapkan kelima agenda besar tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia tetap menjadi prioritas. Infrastruktur yang dimaksud tak hanya bersifat fisik, tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, menurut Menteri Basuki, insan PUPR harus bersyukur. Kita harus meresapi dan memaknai peringatan ini sesuai dengan peran dan profesionalisme masing-masing. Ia juga mengajak segenap insan PUPR untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur untuk terus mendorong percepatan pembangunan.
Sampai saat ini realisasi anggaran Kementerian PUPR telah mencapai 41% hingga pertengahan Agustus 2022. Adapun alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini sebesar 110,7 triliun, dari 41,6% terserap sebesar 46,6 triliun. Adapun untuk progres lelang, dari total 3.766 paket kontraktual senilai 37,3 triliun telah terkontrak sebanyak 3.009 paket senilai 29,7 triliun atau 79,8%. Dalam proses lelang 548 paket senilai 5,8 triliun atau 15,6%. Dan yang belum lelang 209 paket senilai 1,7 triliun atau 4,6%. Menteri Basuki menargetkan 375 km jalan tol ditargetkan dapat selesai pada tahun ini. Hingga Agustus 2022 telah beroperasi sepanjang 43 km pada 4 ruas tol, yakni tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, seksi Cileunyi, Pamulihan 11,4 km. Binjai Langsa, seksi Binjai Stabat 11,8 km, Manado Bitung, seksi Danau-Wudu Bitung 13,4 km, dan Sikli Banda Aceh, seksi Saulimeum Janto sepanjang 6,3 km. Selanjutnya, beberapa ruas tol yang akan diresmikan hingga akhir 2022 diantaranya tol Cibitung Cilincing seksi Telaga Asih Tarumajaya sepanjang 24,6 km, Padang Pekanbaru seksi Pekanbaru Bangkinang sepanjang 31 km, Cileunyi Sumedang Dawuan seksi Rancakalong Dawuan sepanjang 50 km, dan Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat seksi Tebing Tinggi Kuala Tanjung sepanjang 38,5 km. Lalu 9 unit bendungan ditargetkan selesai tahun ini, antara lain Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat. Marga 3 Lampung Timur, Lampung, Sadawarna, Subang, Jawa Barat, Lolak Bolaang Mangondo, Baringin Sila, Sumbawa, NTB, dan Kuil Kawangkoan, Minahasa, Sulut. Kemudian pembangunan jaringan irigasi baru seluas 42.400 hektar, antara lain daerah irigasi Selinga, daerah irigasi Jambu Aye, dan daerah irigasi Baliase, serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 123.470 hektar, antara lain daerah irigasi Komering, daerah irigasi Wai Umpu, daerah irigasi Wai Rarem, dan daerah irigasi Karang Talun. Kementerian PUPR juga menargetkan pembangunan 5.141 unit rumah susun, antara lain MBR, mahasiswa, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keagamaan bersama. 1.823 unit rumah khusus, antara lain untuk masyarakat terdampak bencana alam di Sulteng dan Lumajang, Jawa Timur, serta 101.250 unit rumah swadaya dan 20.500 unit BSU perumahan yang tersebar di 34 provinsi. Menteri Basuki menyampaikan, PUPR juga melakukan bantuan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 200.000 unit, subsidi selisih bunga 769.903 unit, subsidi bantuan uang muka 200.000 unit, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan 13.672 unit. Hingga saat ini realisasi bantuan yakni FLPP 124.290 unit atau 62,1%, SSB 675.821 unit atau 87,7%, SBUM 97.516 unit atau 48,7%, dan BP2BT 3.659 unit atau 26,7%. Adapun nilai FLPP, SSB, SBUM, dan BP2BT untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar 29,1 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengevaluasi capaian kinerja Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan amanah sebagai penanggung jawab infrastruktur di Indonesia. Beliau mengungkapkan sepanjang 2.500 km jalan tol sudah beroperasi
dan pada 2022 ini tambahan 43 km akan dioperasionalkan. Jika mengacu pada Restra di tahun 2022 hingga 2024, maka 1.545 km jalan tol harus sudah dioperasionalkan, sehingga nanti pada 2024 minimal 4.000 km jalan tol sudah beroperasi. Itulah laporan lengkap tahunan dari Kementerian PUPR yang sudah dicapai hingga Agustus 2022 ini dan akan terus bertambah sampai nanti 2024 mendatang. Dan ini juga boleh dibilang hadiah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dari kinerja Kementerian PUPR. Semoga saja Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, dirgahayu Republik Indonesia. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.